Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia di program Salam Sehat Kepri Sehat. Ya pemirsa, di program TV Kepri Salam Sehat Kepri Sehat kami memberikan edukasi terkait dunia kesehatan serta informasi pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tanjung Pinang pada khususnya dan umumnya di Provinsi Kepulauan Riau. Ya pemirsa, pada episode kali ini kami kembali bekerja sama dengan Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, hadir di Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan saya. Pada hari ini ada Mbak siapa nih? Saya Apriana. Dengan Mbak Apriana. Oke Mbak Apriana, langsung saja kita perkenalkan siapa narasumber kita pada hari ini, Mbak? Kali ini kita ditemani oleh Dr. Wahyu SPM yang spesialis mata di Rumkital Dr. Midiato. Oke ya pemirsa, hadir bersama kita pada hari ini Dr. Wahyu SPM yaitu spesialis mata. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih semangat di tetap COVID yang masih ada ini? Siap. Masih ada nggak sih Dok COVID-nya? Insya Allah sudah berkurang lah, jauh. Oke. Baik, sebelum kita memulai mungkin dokter mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Wahyu Krisnoto, spesialis mata, dinas di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Baik, terima kasih. Mbak Apri, kira-kira apa nih tema kita pada hari ini? Oh, pada hari ini kita membahas tentang penyakit mata yaitu pterygium. Pterygium. Ya. Nah, apa tuh Dok? Kayaknya kalau untuk masyarakat pasti masih asing sekali. Iya. Pada dasarnya pterygium itu adalah penyakit di selaput mata. Tapi memang banyak pasien yang mengalami gangguan penglihatan bila ada pterygiumnya. Terus kemudian dia juga mengeluhkan kadang gatal, kadang berair, dan sering memerah. Apalagi kita hidup di daerah tropis ya. Jadi paparan matahari, mungkin debu dan sebagainya itu bisa menjadi pemicu untuk timbulnya pterygium dan keluhan dari pterygium itu sendiri. Permasalahan di selaput mata ya. Kalau dengan katarak berarti beda ya Dok? Dengan katarak beda. Jadi kalau selaput ini, kalau kita ibaratkan bola mata ada bagian luar dan bagian tengah dan dalam ya. Jadi kalau pterygium itu bagian selaput luarnya di konjungtiva. Tapi kalau begitu kita melihat katarak itu agak masuk ke dalam. Jadi setelah melewati iris kita itu baru ada lensa. Lah disitulah katarak. Jadi beda posisinya. Nanti kalau masuk ke dalam lagi ada bagian namanya retina dan sebagainya. Itu bagian mata. Ya, ada 3 bagian. Oh, iya. Untuk pterygium ini Dok, kira-kira adakah derajatnya gitu Dok? Iya, pterygium itu memang sesuai standar dari Persatuan Dokter Mata Indonesia, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi derajat 1 itu bila dia hanya muncul di tepi saja, tidak masuk sampai ke bagian yang bening bola mata itu. Nah, jadi dia muncul di tepi itu baru derajat 1. Begitu dia masuk, sudah sampai sekitar 2 mili masuk ke dalam, itu dia sudah masuk derajat 2. Derajat 2. Nah, sampai terus menuju ke tengah jalur cahaya. Kalau mau masuk ke mata kita itu ada namanya pupil. Nah, kalau dia udah di tepi pupil, itu dia masuk derajat 3. Kalau sudah melewati ke pupil, ke visual axis, ke jalur cahaya yang masuk ke mata kita, itu dia sudah masuk derajat keempat. Jadi dibagi 4 derajat itu. Dari 4 derajat itu tahapannya sendiri bisa kurun waktu berapa lama Dok? Ya tergantung kegiatan seseorang itu kan aktivitasnya dia lebih banyak di rumah atau lebih banyak di luar. Nah ini memang terkait dengan paparan sinar matahari dan debu. Serta mungkin aktivitas yang lain, mungkin kalau tukang las mungkin akan lebih banyak karena terpapar dari sinar lasnya, kemudian mungkin juru masak ya terpapar dengan asapnya dan sebagainya. Orang nelayan, terus pelaut itu, nah terpapar matahari dan sebagainya.
Berarti dalam kegiatan sehari-hari itu sangat mempengaruhi ya Mbak Siska ya? Iya. Salah satu iklim tropis yang ada di Indonesia. Oke, tadi penyebabnya diantaranya apa ya Mbak? Udah disampaikan sama dokter, mungkin tadi koki yang sehari-hari matanya bisa terkena kontaminasi asap. Kemudian apa lagi dok? Ya, ini panas matahari bisa, debu. Jadi orang-orang suka di jalanan, jadi mereka biasanya mudah terpapar dengan debu dan panas matahari ya. Kalau ini dok, kalau misalnya asap rokok, apakah bisa menyebabkan pterygium juga itu Bu? Sebenarnya bisa juga asap rokok, cuman intensitasnya mungkin mungkin kecil ya. Jadi cuman kalau asap api dari api kompor itu kan panas sekali. Kalau asap rokok tidak begitu panas. Mungkin bisa penyebab, tapi jangka waktunya akan lama munculnya ya. Apalagi kalau masak kan pasti di ruangan tertentu gitu ya dok ya. Makanya kadang orang bukan perokok, biasanya kalau bergaul dengan perokok di satu ruangan tertutup, dia kan kadang-kadang merasa matanya panas. Nah itu mulai terpapar. Nah biasanya dia nggak enak mata saya. Nah dia akan keluar ruangan seperti itu. Itu tumbuhnya pterygium itu di bagian mana mata dok? Misalnya pemirsa mungkin pengen tahu. Iya, jadi pterygium itu memang awalnya dimulai dari tengah ya. Jadi di sudut hidung itu, jadi nanti di tengah sini, nanti dia menebar masuk ke arah bola mata, ke bagian yang bening. Jadi bagian putih mata itu, tapi yang di sisi hidung, kebanyakan di situ. Kemudian dia masuk ke... Oh, dimulai dari sudut sisi hidung ya? Iya, dari sudut dalam, dari hidung ini, dia masuk ke tengah. Tapi bisa juga yang dari luar. Nah, jadi makanya bentuknya bisa bentuk segitiga, atau bentuknya model sayap. Jadi ini bola mata, terus kanan kirinya ada pterygiumnya. Oh, di sudut mata ya dok ya? Iya, dari luar, dari yang putih menuju ke dalam. Ke dalam, oke. Mungkin ditandai dengan merah kali matanya dok? Iya, memang lebih sering ditandai dengan mata merah, kemudian sering keluar air, berair gitu ya. Jadi karena iritasi. Dari itu karena terpapar debu dan sebagainya mudah iritasi, jadi biasanya matanya merah. Oke, baik. Baik dokter, kita jeda sesaat boleh? Mbak, kita jeda sesaat ya? Iya, oke, silakan. siap. Ya pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Ya, tadi di segmen sebelumnya sudah kita bahas ya Mbak ya, masalah apa itu pterygium dan derajat-derajat peningkatan penyakitnya ya. Oke dok, selanjutnya apa nih Mbak pertanyaannya? Kira-kira nih dok, penyakit pterygium itu apakah bisa sembuh dengan sendirinya atau ada tindakan tertentu gitu dok? Iya, memang ini kan kelainan anatomi ya. Jadi kelainan anatomi biasanya tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi perlu pengobatan. Kalau memang derajatnya rendah dan tidak banyak keluhan, biasanya kita hanya berikan obat tetes mata ya. Bisa dalam bentuk artificial tears ya, atau mungkin obat-obat kalau timbul radang ya kita berikan yang ada antibiotik dan steroidnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau derajat ringan seperti itu kita berikan. Tapi kalau mungkin derajatnya lebih berat lagi, ya mungkin sering kambuh merah dan mungkin pernah dioperasi dulunya sehingga sering merah, kemudian menebal. Nah, pada saat kondisi ini biasanya kita perlukan untuk tindakan operasi. Tindakan operasi sampai tahapan keberapa biasa dok? Tahapan keempat baru operasi? Iya, biasanya kita sebenarnya tergantung dari kondisi pasien. Kalau memang dia kegiatannya membutuhkan aktivitas di luar yang sering dan kemudian sering keluhan mata merah, nah itu kita indikasikan untuk operasi. Ya, jadi tidak harus derajat 4, memang secara teori derajat 4 perlu kita lakukan operasi. Dan teknik operasi pun sebenarnya ada beberapa macam teknik yang bisa kita gunakan. Jadi tergantung dari kondisi mata tersebut. Jadi yang dibagi 4 derajat tadi kita mau pilih obat mulai dari tetes atau mungkin mau tindakan operasi. Kalau tetes mungkin itu di derajat 1 atau 2? Iya, lebih sering di derajat 1 dan 2 kita berikan obat tetes. Penderita pterygium ini dok, selain dia pasti mengalami mata merah, perih, apakah bisa mengganggu penglihatan dok? Iya, betul. Memang
kadang-kadang pasien tuh datang, dok, saya kok kabur ya, penglihatan saya begini-begini. Nah, biasanya setelah muncul pada derajat 2 atau 3, itu biasanya pasien mengeluh penglihatannya double. Jadi kalau kita periksakan mungkin refraksinya, base corrected visual acuity-nya, itu dia biasanya ada muncul silinder. Nah, silinder itu, nah, kemudian kita koreksi, memang bisa sampai 6/6, sampai mata normal, penglihatan normal. Tetapi pasien kadang tidak nyaman. Nah, di situ pasien biasanya mengeluh, dok begini. Tapi kalau dia udah masuk sampai derajat 4, nah dia sangat terganggu sekali karena dia mengganggu jalur cahaya yang masuk ke dalam mata. Oke. Nah, jadi itu di visual axis itu dia akan tertutup. Saya pernah punya pasien bahkan sudah tertutup semuanya. Jadi sudah tidak ada jalur Lambat cahaya. penanganan Jadi berarti ya? iya, karena dia hidupnya memang di daerah apa ya? Pesisir ya, di Pesisir, pantai, dekat di pantai itu, sehingga dia mudah terpapar, kemudian mungkin orangnya pekah. Jadi cepat sekali tumbuh sampai derajat 4. Derajat 4-nya pun penuh, nutup. Akhirnya ya kita lakukan operasi. Kita buka, ya, kita pakai teknik cangkok bisa, pakai teknik kupas biasa, tergantung dari umur juga. Dari umur. Iya. Kalau gimana misalnya umur dari cangkok dan Jadi, pengupasan tadi? iya, biasanya kalau kita mau melakukan tindakan, kita tanya dulu umurnya berapa, aktivitasnya apa. Misal umur di atas 40, mungkin kita aman dengan dikupas biasa. Dikupas biasa. Nah, tetapi kalau kita lihat dia aktivitasnya ternyata banyak di luar, ya kita sarankan kalau misal di bawah 40 pun bisa kita lakukan dengan teknik cangkok. Nah, dengan teknik cangkok ini juga ada beberapa yang bisa kita gunakan. Jadi bisa pakai ini autograf ya. Jadi kita ambil dari punya pasien sendiri, yang bagian atas kita pindahin. Ya. Atau kita menggunakan amnion. Oh iya, selaput ya dok. Selaput. Ya, biasanya kita harus kerjasama dengan bank jaringan. Oke dok, dengan tahapan pengupasan ataupun tadi cangkok tadi, apakah pterygium ini bisa benar-benar sembuh dok? Insya Allah ya, kalau dengan teknik pengobatan dan terapi yang adekuat dan pas, kemudian pasien juga disiplin, ya, penggunaan mungkin pelindung perlu juga nanti karena dia aktivitas di luar perlu pakai topi, pakai kacamata dan sebagainya. Lah itu bisa mencegah juga. Jadi bisa mengobati sehingga tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi. Berarti kemungkinan untuk muncul lagi juga bisa. Bisa. Gitu, Iya. Muncul lagi jadi besar. kita pun sering dapat pasien yang sudah dioperasi mungkin dulunya waktu operasinya waktu usia muda, tapi tidak menggunakan teknik cangkok, tapi dengan biar sklera namanya, dikupas biasa, dipotong, selesai. Nah, itu memicu terjadinya rekarensi, jadi kekambuhan lagi. Nah, biasanya itu lengket sekali. Nah, itu yang sering terjadi kalau usia muda. Kalau usia di atas 40, biasanya tidak terjadi rekarensi. Oke. Mbak, ada yang ingin ditanyakan? Gini dokter, kalau pterygium itu kan salah satunya ada juga yang menyebutkan pada saat mata gatal, itu sering diucek-ucek, itu apakah pengaruh itu dok? Iya, karena dengan kita kucek itu biasanya timbul namanya mikrolesi, ya. Kerusakan-kerusakan yang kecil ini loh yang merangsang timbulnya sel makrofag untuk membentuk satu jaringan. Nah, ini yang memicu. Demikian juga dengan panas matahari. Panas matahari itu merusak sel. Di situ akan terjadi ada sel yang memicu terjadinya suatu tumor. Nah, muncullah nanti pertumbuhan baru. Tumor itu kan pertumbuhan jaringan baru yang sebenarnya tidak dikehendaki, yang abnormal. Nah, itulah muncul di situ. Jadi itu Mbak Siska, kurangi mengucek-ucek mata. Kurangi mengucek-ucek mata. Kalau bangun tidur untuk membersihkan kotoran mata. Oke, tadi ada dokter sampaikan mungkin kelihatan ada merahnya itu di bagian sisi mata bagian hidung ya dok. Iya. Nah, terus saya pernah melihat adalah seseorang gitu ada bukan merah tapi kayak ada sedikit daging tumbuh di bagian sisi hidung gini. Gimana tuh dok? Iya. Apakah itu yang lain atau sama nih? Sebenarnya itu kasus yang lain ya. Jadi kalau yang pterygium itu selaputnya yang tumbuh, tapi kalau itu namanya granuloma. Tapi sebenarnya prosesnya nah itu bisa karena paparan matahari, bisa karena debu juga sebenarnya. Jadi
proses pengaktifan suatu sel yang tidak dikehendaki atau abnormal itu, nah itulah di situ bisa ada muncul pterygium kalau kena selaputnya, tapi kalau yang di pinggir sendiri di sudut itu ada namanya granuloma. Granuloma. Kalau efek dari softland bisa juga kali, Dok? Kalau softland lebih cenderung karena dia di tengah, ya, cenderung di tengah, dia biasanya sekitar bagian limbus namanya, bagian limbus, di bagian bening mata itu di sekitarnya itu bisa ada iritasi. Nah itu malah munculnya penyakit yang lebih berbahaya lagi sebenarnya. Serem saya, kalau Mbak. softland, karena saya punya kasus pasien softland itu juga dia lupa melepas. Oke. Dalam jangka waktu, mungkin karena kecapean aktivitas kerja, mungkin pulang dari kegiatan malam, Iya, benar. ketiduran, lupa melepas, akhirnya terjadi luka. Namanya lukanya bisa jadi ulkus, ya. Nah, ulkus ini bisa menetap seumur hidup. Itu justru lebih bahaya, Dok, Lebih karena berbahaya, di bagian iya, bola karena matanya. di Iya. tengahnya, di bagian visual aksisnya bisa seperti itu. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, kita jeda lagi boleh ya, Dok? Iya, boleh. monggo. Baik pemirsa, kita jeda kembali. Usai jeda tetap bersama kami di Salam Salam Sehat, Sehat, Kepri Kepri Sehat. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Salam Sehat, Kepri Sehat. Dan bersama rekan saya Mbak Apri, serta narasumber kami Dr. Wahyu SPM, selaku spesialis mata. Oke Mbak Apri. Begini dok, ini kebanyakan nih dari masyarakat umum. Oh, titipan, Dok. Pertanyaan titipan, Dok. Masukan Iya. nih dari masyarakat umum. Kadang mereka tidak bisa membedakan yang mana sih pterygium, yang mana sih katarak begitu. Kira-kira ada nggak ciri-ciri yang khas gitu dok? Mungkin Yang beratan mana nih, Iya, pterygium iya. atau katarak, Dok? Iya. Ya, baik ya. Jadi kadang-kadang memang masyarakat datang, saya pernah punya pasien juga gitu. Bu, sudah pernah operasi mata? Sudah, dulu operasi katarak. Begitu kita lihat, loh, mana? Kataraknya masih ada. Ternyata dulu operasinya pterygium. Pterygium. Jadi, tadi saya sampaikan, makanya mata dibagi beberapa bagian. Jadi kalau pterygium itu di bagian paling luar. Paling Jadi luar. kalau katarak itu di lensa. Lensa itu bagiannya di dalam, di tengah ya, di tengah. Kalau di dalam ada namanya retina. Jadi orang yang mengalami gangguan penglihatan belum tentu mungkin katarak, tapi bisa juga dari pterygium, jadi menyebabkan mungkin gangguan refraksi dan kalau dia sampai ke tempat menutup visual aksis, jadi tidak bisa ngelihat juga. Tapi kalau dia tidak ada bagian ini bening bersih, tapi kok ada gangguan visus, berarti gangguan penglihatan, berarti ada mungkin di kataraknya. Kataraknya. Kalau kataraknya ternyata nggak ada, ya kita masuk lagi ke bagian belakang, berarti retinanya. Sarafnya. Jadi ada beberapa bagian memang. Jadi kadang-kadang masyarakat memang dianggap ini namanya katarak, tapi karena mereka belum tahu, jadi ya kita anggap wajar lah. Nanti baru setelah di dokter baru jelaskan, Bu, yang katarak itu di tengah, kalau ini namanya pterygium. Nah, Ibu mau dilakukan tindakan pengobatan, operasi atau bagaimana? Ya, itu seperti itu. Jadi kita sampaikan dulu ke pasien. Kadang-kadang memang pemahaman antara mata luar dan katarak secara belakang itu sedikit masyarakat tuh mengalami Masih awam ya, bingungan. Dok, ya? Masih karena awam ya memang ya. Mungkin salah satunya itu ya Mbak Siska ya, datang ke dokter untuk memeriksakan yang mana pterygium, yang mana katarak, lebih pasti ya kan dok? Nah kalau ini Dok, selain apa tadi pola hidup sehari-hari, kemudian apakah ada takaran umur rawannya orang yang terkena pterygium atau bagaimana? Siapa saja yang bisa terkena gitu? Sebenarnya kalau dari sisi usia, setiap golongan ada yang rawan ya. Jadi itu kan tergantung dari pribadi masing-masing, gen pembawaannya masing-masing. Jadi sel yang kena itu mungkin seorang nelayan tidak semuanya pterygium, tapi kebanyakan karena dia hidup di laut, kena paparan panas lebih sering. Nah, tapi tidak semuanya muncul pterygium. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap usia bisa muncul pterygium. Saya dulu pernah punya pasien umur 19 tahun, tapi sudah grade 4. Jadi mungkin kalau di tubuhnya mungkin diperiksa, mungkin ada kelainan tertentu sehingga mempercepat pertumbuhan pterygium ini. Tapi kalau orangnya mungkin ya tidak sering keluar dan sebagainya, mungkin ya tahu-tahu muncul. Nah ini juga jadi pertanyaan kadang, loh kenapa muncul pterygium padahal dia aktivitasnya sering di dalam rumah. Nah, bisa mungkin karena penyebab dari faktor genetik tadi. Ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan munculnya pterygium karena ada proses dari pengaktifan sel-sel tumor atau abnormalitas dari sel tubuh juga bisa.
seperti itu. Jadi penasaran dok, kira-kira faktor genetik yang seperti apa, misalnya penyakit seperti apa gitu yang bisa memicu terkena Pterygium ini? Iya, jadi saya pernah punya pasien tuh umur anak kelas 5 ya, kelas 5 waktu di Tarakan. Saya kebetulan ke sana, Tarakan, loh, maunya dioperasi katarak. Ternyata begitu, loh ini bukan katarak. Jadi ada sindroma khusus pada saat dia di proses kehamilan itu yang memicu munculnya kelainan sel. Nah, itu. Jadi tidak semua memang di usia tua ya, atau kena terpapar, tapi karena ada kelainan. Jadi pasien itu kemudian kita bawa ke Surabaya karena kita enggak punya sarana untuk operasi di sana. Ternyata memang ada kelainan khusus yang meliputi bagian depan di pterygiumnya, kemudian sampai ke belakang di retinanya. Retinanya sampai terangkat. Jadi ya kita lakukan operasi, bahkan dia akhirnya juling juga sih. Juling? Ya, jadi matanya karena ketarik, ya, dok, karena ya? kuatnya pterygium ini narik sehingga dia juling. Nah, sehingga harus dilepaskan dulu pterygiumnya, kemudian dilakukan repair, perbaikan untuk mata julingnya ini. Bisa berarti ya dok diperbaiki? Iya, tapi ya penglihatannya yang belum pulih kan, karena retina yang lepas itu tadi. Berarti dok, untuk Pterygium itu apakah ada komplikasinya dok? Sebenarnya kalau komplikasi secara keseluruhan ya karena aktivitas ya. Kemudian dari ketebalan derajat dari pterygium itu sendiri. Kalau awal biasanya seringnya mengeluh matanya sering berair, kemudian mata merah, gatal ya, seperti itu. Terus kemudian kalau lebih masuk ke dalam lagi ya gangguan penglihatan. Ya, kalau udah masuk ke dalam udah mulai mengeluh, enggak nyaman, kalau pakai kacamata pun kok sering nggak cocok dan ukurannya berubah-ubah. Nah, itu bisa juga dilakukan terapi untuk pterygiumnya tersebut. Terapi, oke Mbak. Ada lagi? Sudah jelas sekali penjelasan dari Dokter Wahyu. Jadi cukup menjawab pertanyaan atau mungkin ilmu untuk pemirsa di rumah. Iya. Karena saya sendiri pun tadinya tahu hanya katarak. Katarak. Taunya katarak ya. Iya. Ternyata Tapi ternyata Pterygium. ada lagi Pterygium mungkin yang lebih ringan dari katarak ya dok ya. Oke baik. Selanjutnya Mbak. Gini dok, pada saat Pterygium itu kan kira-kira berapa lama itu dok tindakan operasinya apabila pasien itu melakukan operasi Pterygium? Penyembuhannya pasca operasi Penyembuhannya, ya. ya. Memang tergantung tekniknya. Kalau kita melakukan teknik operasi dengan bear sclera itu cepat, paling 5 menit selesai. Ya, tapi kalau kita menggunakan graft, ya kita siapkan ya agak lama sedikit, mungkin jadi 15 menit atau setengah jam lah ya. Nah, itu terus kemudian kalau kita menggunakan amnion graft ya juga relatif sekitar setengah jam lah kita lakukan operasi itu. Dan saya sering gunakan teknik autograft atau amnion graft. Cuman kalau amnion di sini kami kesulitan untuk nyari bahannya, tapi harus pesan dulu. Tapi kalau autograft kan kita bisa ambil dari punya pasien sendiri. Ya, memang perlu teknik operasi khusus ya untuk menangani pterygium yang sering kambuh atau mungkin pada usia muda. Nah, itu harus punya skill khusus karena kadang pada saat menjahit itu bisa aja lepas-lepas terus, bisa aja robek. Kesulitan pertama pada saat menjahit jahitan yang pertama itu. Karena benangnya juga benang khusus, tidak sembarangan benang dan itu harus pesan khusus. Jadi ini memang kalau Pterygium ada perlakuan khusus memang ya untuk kalau tindakan operasi itu. Ya untuk penyembuhan proses setelah operasi bisa memakan waktu sekitar 1-2 minggu lah ya untuk menyatunya itu. Tapi untuk tightnya supaya bagus betul ya biasanya sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi kalau sudah menyatu biasa ya sekitar 1-2 minggu lah sudah bisa. Bahkan kadang-kadang ada yang 3 hari sudah selesai. 3 hari sudah terasa Kalau enak, tergantung sehat respon ya? masing-masing tubuh. Iya. Tergantung, Ya. oke baik. Nah dok, mungkin dari dokter sendiri, bagaimana apakah ada cara atau tips untuk pencegahan Pterygium ini? Ya, baik ya. Jadi kalau untuk pencegahan Pterygium, tentunya kita kalau sering beraktivitas di luar, kita pakai kacamata ya, kacamata hitam paling enggak ya, untuk melindungi sinar matahari yang anti UV ya. Itu kita terus kemudian pakai topi. Topi jangan ya kalau pakai topinya apa itu yang hanya tutup aja enggak, tapi yang ada tahanannya melingkar gitu sehingga bisa menahan sinar matahari dari depan, samping, nah supaya tidak mengena di
bola mata kita. Seperti topi Gitu. koboi gitu ya. Iya, Dok, ya? boleh seperti topi koboi Boleh boleh dibeli, ya. Mbak. Jadi kadang-kadang karena sinar itu masuk ke sudut hidung begini, nanti kemudian mantul. Mantul. Nah, jadi kalau udah lolos mantul pasti bisa ke mata. Nah, itu memicu terjadinya pterygium. Jadi pantulan dari hidung itulah, makanya hidung pesek masih lebih beruntung karena pantulannya berkurang daripada hidung mancung ya. Oh gitu ya, Pantulannya berarti ada untungnya masih ya kencang. dok ya? Masih beruntung Oke, berarti yang ada hidungnya untungnya. pesek. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan untuk pemirsa TV Kepri, dok? Mungkin untuk menjaga kesehatan mata? Iya. Ya, yang jelas untuk menjaga kesehatan mata tentunya ya hindari dengan aktivitas mungkin yang berlebihan ya, terutama mungkin lihat HP, kemudian aktivitas di luar juga itulah dijaga. Kemudian vitamin mata juga harus diperhatikan ya. Vitamin mata ya dok ya? Bisa dari buah-buahan, bisa atau mau vitamin yang sudah produk dari perusahaan-perusahaan boleh, dari pabrik-pabrik boleh. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sukses selalu, Terima sehat kasih selalu. ya, Oke, Bapak. Sangat sangat bermanfaat. bermanfaat banget untuk masyarakat umum Yang ya, masih Mbak, belum ya. tahu dan Iya. terutama saya pribadi belum tahu. Oke, makasih dokter, terima Terima kasih. kasih Mbak Apri. Ya, Semoga kita terima bisa kasih. jumpa di lain waktu dengan tema-tema yang pasti masih lebih banyak lagi ya dok Insya ya. Allah, Masih iya. masyarakat di rumah yang belum tahu. Oke. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Usai sudah salam sehat Kepri sehat kita bersama Dr. Wahyu SPM selaku spesialis mata dengan tema pterygium dengan permasalahan selaput pada bola mata ya Bola dok mata, ya. iya. Saya Siska Ramalia Saya Apriana. mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih. Salam sehat, Kepri Kepri sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.